Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di acara Kita Bersama Bisri, bincang seputar misteri. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah horor yang berjudul Kisahku di Gunung Merbabu. Oke, mari kita bersama-sama langsung ke inti ceritanya. Perkenalkan, namaku Vian. Aku sudah beberapa kali mendaki gunung, seperti Gunung Sindoro, Gunung Gede, dan kali ini Gunung Merbabu. Banyak sekali pengalaman yang aku rasakan setiap kali mendaki gunung. Tak terkecuali yang saat ini aku rasakan dan memang sedikit membuat bulu kuduk berdiri. Kami adalah tim mendaki gunung yang berjumlah 14 orang. Kami berangkat pukul 3 dan sampai di kaki gunung sekitar 1 jam 20 menit. Kali ini aku dan kawan-kawan mendaki ke Gunung Merbabu. Biasanya aku sangat fit sekali sebelum pergi mendaki. Hari ini saat kawan-kawanku mendaki, aku merasa kakiku terasa berat dan pundakku terasa berat, hingga aku tertinggal paling akhir dalam kelompok. Namun aku masih merasa tenang karena pemandangan yang ada di sekitar Gunung Merbabu sangatlah indah. Tak lupa aku berfotoria sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Mumpung di sini, aku akan menikmati pemandangan yang menakjubkan ini. Karena asik berfotoria, tak terasa aku mulai tertinggal jauh dengan kelompokku. Mungkin mereka juga fokus berjalan ke depan tanpa mengecek keberadaanku. Aku segera mendaki dan dengan cepat berharap segera menyusul kelompokku. Di saat aku berjalan lebih cepat, aku bertemu dengan pendaki lain, yaitu seorang gadis manis membawa tas karier berwarna merah. Kami berjalan bersamaan untuk menyusul tim kami ke atas. "Kamu juga ketinggalan kelompokmu," ucapku pada gadis pendaki tersebut. Gadis itu pun menjawab, "Iya, aku juga tertinggal." Akhirnya kita sama-sama berjalan menyusul rombongan masing-masing. Namun aku merasa aneh, kenapa sudah 4 jam perjalanan kami tak kunjung sampai di pos 4. Padahal menurut info yang aku ketahui, kami hanya perlu waktu sekitar 2 jam saja menuju pos 4. Karena sudah gelap, kami memutuskan untuk membuat tenda dan bermalam di sekitar perjalanan. Kebetulan terdapat tempat yang cukup luas untuk membuat tenda. Akhirnya setelah tenda didirikan, kupersilakan gadis itu untuk tidur di dalam tenda, dan aku di luar sekitar tenda tidur bersama sleeping bagku dan sedikit lampu penerangan kecil. Subuh hari sekitar pukul 4, gadis itu mengatakan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Namun karena aku masih mengantuk, aku iakan saja apa yang ia katakan. Jam 8 aku terbangun dan terkejut. Ternyata aku tidur di samping tebing yang curam. Padahal semalam aku merasa tempat ini lebih luas dari pandanganku saat ini. Akhirnya aku bergegas menyusul rombonganku kembali. Jarak 5 meter dari tempatku mendirikan tenda, aku melihat tas merah yang dipakai oleh gadis pendaki semalam. Mungkin tas ini tertinggal. Kulihat di sekitar dan memanggil gadis itu. Namun tak ada jawaban yang kudengar. Aku membawa tas itu untuk kuberikan pada gadis pendaki itu nanti jika bertemu di atas. Sesampainya di puncak, aku bertemu teman-teman rombonganku. Mereka memarahiku karena tidak segera menyusul. Mereka khawatir terhadapku. Sampai-sampai Iksan dan Rudi mencariku semalam. Namun mereka tak menemukanku di sepanjang perjalanan. Aku mengatakan bahwa aku bertemu pendaki lain dan bermalam di tenda yang ternyata dekat sekali dengan tebing yang curam. Mereka memarahiku dan mengatakan untuk tidak terpisah lagi dengan rombongan. Aku pun menanyakan kepada timku apakah bertemu dengan pendaki lainnya di atas. Mereka semua mengatakan tidak ada pendaki lain kecuali tim kita. Aku pun menanyakan apakah mereka bertemu dengan gadis pendaki yang meninggalkan tasnya begitu saja. Mereka tidak berjumpa dengan gadis yang aku bicarakan tersebut. Karena di ransel tersebut terdapat identitas dan alamat gadis itu, aku dan kawanku Iksan berniat mengembalikan tas tersebut. Selesai kami mendaki gunung, kami segera pulang ke rumah masing-masing. Aku dan Iksan berencana pergi ke alamat pemilik tas ransel tersebut. Setelah sampai pada alamat yang dituju, kami pun bertemu ibu-ibu Parubaya. "Maaf ibu, apakah benar tas ransel ini milik putri ibu?" Aku bercerita tentang kejadian yang aku alami saat bertemu putrinya tersebut. Kemudian ibu itu menangis sejadi-jadinya. Aku terkejut dan merasa keheranan. "San, ibu ini kenapa?" sambil menyenggol lengan Iksan. Namun kami hanya bisa bertatap muka keheranan. Kemudian ibu itu menunjukkan sesuatu kepada kami, sebuah foto tentang anaknya yang meninggal dan tidak ditemukan saat melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Aku dan Ihsan sontak terkejut.
Aku mengatakan bahwa foto yang ada di depannya memang gadis yang aku temui di gunung, dan aku merasa kaget bukan kepalang kalau ternyata gadis itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Mungkin ini adalah pesan yang diberikan oleh gadis itu kepada ibunya untuk tetap mendoakan anaknya dan mengikhlaskan kepergiannya. Karena sejak kehilangan putrinya itu, ibu tersebut merasa belum rela karena belum bertemu jasad sang gadis. Aku pun merasa ada pesan yang harus aku sampaikan kepada si ibu melalui peninggalan